Salam, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di hari Senin. Ah, Market tadi weekly-nya tutup di 42,1 ya. 42,1 itu merah. Jadi posisinya itu lebih mencondong ke bawah itu ya. Jadi ini sekarang kita kalau lihat market kondisinya di 42,2 sekian ya, minus 1, sekian. Bitcoin market cap di 19,4, BTC dominance di 41,3 menguat. Semua serba merah ya. Cuma ada beberapa koin yang sedikit hijau gitu ya, tapi rata-rata semuanya merah. Jadi weekly-nya itu ditutup 42,1 ya, kemungkinan ini masih akan ke bawah. Cuma jangan pula kalian ambisi pasang short sekarang ini. Jangan main all in, sebaiknya cicil DCA ya, karena market sekarang sulit kita walaupun kita lihat dia posisinya bear flag keluar ya kan, mencondong ke bawah, tapi kadang market harus diolah juga sama bandar ya kan, karena sekarang ini nggak kayak dulu ya. Jadi beda sekali market sekarang dengan dulu gitu ya. Kalau sekarang ini sering market itu dikocok-kocok, naik turun gitu, karena boleh dikatakan hampir mereka kompetisi juga exchange ya, karena market semakin besar ya. Dari tahun kemarin banyak yang udah ini masuk crypto trading. Nah, beragam exchange juga promosi menawarkan derivatif dan leverage yang tinggi ya kan. Nah, disinilah market sekarang ini nggak bisa kalian all in, hati-hati ya. Kadang dia terlalu berat, misal kondisi gitu orang lihat, oh ini mau ke bawah nih, andai kata banyak pasang short ya kan, kadang dia tendang ke atas dulu dikit ya kan, dia tendang ke atas dulu untuk short squeeze. Atau ya kayak kemarin udah dimainkan isu long pada naik, begitu diturunkan ya kan. Jadi makanya market sekarang itu janganlah main-main all in, hati-hati ya, dikocok atas bawah. Karena exchange sekarang rata-rata trading semua mereka promosi, penawaran refresh gini. Di situ untungnya exchange sekarang asli dia kocok-kocok yang main leverage itu ya. Cuan enak sekali mereka cuannya exchange gitu. Maka kita itu kalau masuk, walaupun kita yakin short, jangan terlalu ini, masuknya sebaiknya cicil gitu ya. Ataupun bull, andai Anda mau long gitu ya kan, sekarang ini ribet, sulit sekali gitu ya. Walaupun trennya ke bawah, kadang mereka tolak ke atas bentar baru diturunin lagi. Jadi begitu. Jadi andai kita cicil di CE, begitu dia sorong ke atas, kita masih ada dana untuk timpa dia lagi gitu ya. Ngobrol santai sambil minum kopi. Capek, banyak kegiatan dari pagi. Ini baru take a rest, ambil istirahat, siap buat video ya. Juga malam ini ada pengumuman besok Selasa yang lebih penting. Nah, di situ poinnya juga pengumuman CPI ya. CPI itu beragam versi. Ada yang saya dapat info itu bulan kemarin itu kan di 7,9 ya kan. Nah, ada yang saya dapat informasi di antara 8,4 sampai 8,6 gitu. Nah, ada satu lagi yang naksir, dia kok nggak salah orang FOMC mana, saya lupa itu. Dia punya taksir malah di 9 atau 91 lagi. Ya, jadi kita nggak tahu, maka pelaku pasar juga pada ini kan wanti-wanti gitu ya.
market makin ini hancur. Cuma itu ya, kalau sekarang itu yang ngolah market itu ya bandar-bandar, nendang ke atas, tendang ke bawah ya kan. Jadi kita aja yang harus hati-hati ya kan. Memang kalau secara market ya ini udah downtrend. Kita juga hari ini lihat di pembukaan market Asia juga stock market juga rada merah ya, Nasdaq merah, Russell merah, S&P 500 juga merah gitu ya. Jadi itu sausnya ya, BTC juga merah. Nah, makanya dia merah tadi. Tapi ke bawahnya berapa kita belum tahu ya sausnya. Ini dia tadi tutup di 41,2, sausnya dia itu harus ada turun dulu ke 40-an gitu ya, 40.500, 4600 gitu sausnya ke sana dulu. Tapi ini masih ditahan-tahan ya, kita tunggu dia nahan segimana sambil ngeden nahannya mungkin bandar ya. Kita tunggu aja, sabar, atau ada yang lebih banting lebih dalam, kita nggak tahu ya kan. Karena kita bukan bandarnya, kita juga bukan paus, ya kita lihat saja market ini ke bawah. Andai kata dia jebol dari 40-an, next targetnya ya di 38, 37, 38 gitu ya kan. Tapi ya tahap ini ke 40 dulu lah kita lihat ya. Dia ada ke 40.500 atau 40.600, atau ada yang langsung buang barang di bawah 40, kita nggak tahu ya, market kan begitu ya kan, atau pelan-pelan dibuang. Nah ini yang kita agak ini, maka saya bilang kondisi gitu bandar sambil nunggu sampai awal Mei itu kan pertemuan FOMC juga ya, kita nggak tahu dia mau mainkan kemana, apa dia pelan-pelan buang, naik turun gitu, pelan-pelan dia buangnya, kita nggak tahu, kita lihat. Makanya jangan ambisi, jangan all in gitu ya. Itu yang perlu hati-hati. Terus ada yang tanya, kok udah bisa cicil altcoin? Ya boleh, tergantung kalian sih. Kalian mau cicil koin apa, kondisi sekarang kan. Saya video sebulan setengah yang lalu atau 2 bulan saya udah pernah katakan, kalau kalian mau apa, yang mau long term, mau cicil, asal kalian lihat koinnya sudah murah, sudah jauh dari all time high sebelumnya ya kan. ATH sebelumnya kadang udah turun banyak sekali. Anda mau pas di bottomnya nggak ada yang tahu gitu, apalagi kondisi begitu. Jadi kalau kira-kira Anda pikir Anda lihat udah murah, tapi ya gitu, dollar cost averaging aja, DCA cicil ya. Jadi misal kalau dia turun lagi ya cicil lagi, dapat barang murah ya kan. At least kalian udah ada barang gitu. Jangan nanti tiba-tiba dinaikkan kalian wah telat, nggak bisa. Beda tahun lalu, saya berkali-kali saya ingatkan, beda tahun lalu dengan tahun sekarang. Tahun lalu saya masih bisa lihat posisi, oh agak sedikit kebaca bottomnya, saya suruh serok ya kan. Kalian jangan tunggu gitu lagi, permainan berubah gitu sekarang ya. Exchange bertambah, berjamur, makin banyak bandar kecil sampai bandar besar saling ngolah gitu market. Jadi nggak kayak tahun lalu. Tahun lalu itu sama sekarang itu pertumbuhan exchange aja jauh pesat, lebih banyak gitu ya. Berbagai tawaran, termasuk kalian lihat lah di YouTuber itu ngendos trading itu ya kan. Makin banyak yang mau jadi bandar gitu. Jadi market juga makin diolah gitu. Maka hati-hati kalau kalian lihat udah murah, mau cicil untuk long term, namanya long term kalau invest ya kan, ya udah asal mau cicil aja gitu ya. Jadi jangan nunggu mau saya komen share, nggak bisa lagi, nggak beda tahun dulu dengan tahun sekarang. Tahun lalu dengan tahun sekarang itu putaran kripto ini cepet sekali gitu ya. Jadi kalau kalian yang rasa koin yang kalian udah target, kalian mau invest, kalian lihat udah murah dari ATH sebelumnya, udah boleh dicicil, ditabung gitu ya. Jadi nggak usah tanya lagi gitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Jadi kita lihat aja market ini bagaimana diolah sama mereka ya kan. Yang jelasnya kalau kita lihat berita, memang kondisi ini kita nggak mau bilang perang Ukraina ini itu, kalau secara politik juga
untuk politik AS, saya rasa kali ini Fed harus lebih tekan market gitu. Karena bulan kemarin dia ngomong dia mau lakukan quantitative easing lah, ya kan, double taper, banyak bullshit, akhirnya dia molor gitu. Molor karena apa? Yang dia takutkan crash market, dia mau sell crash market, yang dia takutkan kan orang-orang kaya. Padahal dengan dia nggak lakukan itu, inflasi makin tinggi. Sekarang yang dicekek kan rakyat menengah ke bawah, apalagi rakyat miskin gitu, dengan inflasi tinggi. Nah, ini juga dia udah deket-deket masa election ya, pemilihan para pejabat Kongres gitu, Senat gitu ya. Itu gua rasa kalau mereka peduli ini karena rakyat udah kesel sama Biden Demokrat ini, gua rasa dia harus korbankan market kali ini. Saya rasa nanti ya di bulan Mei ini kita lihatlah. Sausnya dia udah dekat-dekat election ini, suara Demokrat kayaknya makin turun, ya kan? Malah saya baca berita tadi pagi ada sebagian Senat udah mulai ini. Ada yang bilang mau impeach Biden, tapi ada yang nggak setuju karena gini, nggak setujunya lu impeach Biden juga, wakilnya ini nggak kompeten. Jadi ribet sekarang. Jadi paling nggak gua rasa mereka harus jaga suara ya. Kali ini mereka udah nggak harus tekan inflasi. Nggak, bulan Maret kemarin mereka masih korbankan kelas menengah ke bawah ya kan. Kali ini gua rasa mereka harus korbankan market. Makanya si Lael Brainard lebih hawkish gitu ya kan. Dia ini karena itu secara kita lihat politik, karena itu udah mendekat-dekat masa election untuk orang-orang Kongres juga ya, para orang legislatif gitu. Jadi kalau mereka makin nggak bisa nekan inflasi ya kan, rakyat makin kecewa sama Partai Demokrat, mereka akan kehilangan suara. Itu kita lihat dari sisi politiknya gitu ya. Jadi kita lihat aja, sabar. Yang pegang bear sabar dulu, jangan ini. Market saya lihat masih akan ke bawah, cuma mungkin nggak langsung drastis, bertahap gitu ya. Dan juga bukan berarti kita doa market harus ke bawah, bukan gitu. Market yang keadaan ekonomi, keadaan market yang maksa harus ke bawah, walaupun mereka olah-olah harus nendang ke atas. Kondisi begitu ya kan, dengan inflasi yang tinggi, mereka ya harus tekan ke bawah lagi gitu. Oke, jadi semoga paham video hari ini, sekedar kita sampaikan yang saya sampaikan. Jadi kita lihat lagi perkembangan besok sama nanti Selasa malam pengumuman CPI-nya ya. Jadi begitu aja, singkat aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.